Pemuda Pancasila untuk menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kepada negara Indonesia. Baik, bisa dimulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, jadi kalian pasti tidak asing dengan Pancasila kan? Jadi Pancasila ini apa sih? Pancasila adalah dasar negara, pedoman bangsa, dan setiap sila-sila pada Pancasila ini terkandung nilai-nilai moral yang dimana harus diterapkan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, kemudian berbangsa dan bernegara. Dimana nilai-nilai Pancasila ini menuntut kita untuk menjadi warga negara yang beriman, berakhlak, beradab, kemudian adil, dan menghargai kemanusiaan, kemudian menjadi warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya. Nah, jadi kan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Lalu apa itu kehidupan berbangsa dan negara? Apa bedanya bangsa dan negara? Ada yang tahu? Dan mengapa kita harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jadi, apa itu kehidupan berbangsa dan bernegara? Kehidupan berbangsa artinya, berbangsa dan bernegara artinya cara kita hidup bersama sebagai satu bangsa dan satu negara Indonesia. Dalam kehidupan itu kita bekerja sama, saling menghormati, bergotong royong, taat pada aturan, kemudian bisa hidup dengan damai, adil, dan sejahtera. Kemudian apa sih bedanya bernegara dengan berbangsa? Berbangsa artinya sekelompok orang yang memiliki rasa persatuan, sejarah, budaya, dan tujuan hidup yang sama. Sedangkan negara adalah sebuah sistem atau organisasi yang mengatur kehidupan bangsa agar tertib dan sejahtera.
awalnya Indonesia mengakui 5 agama, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan di dalam negara ini kita harus saling menghormati, tidak boleh memaksakan kehendak kalian kepada orang lain. Kemudian warna emas dan kuning itu melambangkan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, jika kalian perhatikan ya, lambang Garuda ini di bintang itu berada di tengah, perisai hitam yang artinya melambangkan bahwa ketuhanan adalah dasar dari keempat sila lainnya. Bisa dimengerti ya anak-anak? Bisa. Nah, kemudian ini apa sih? Tadi kita bicara tentang nilai-nilai pada setiap sila. Kita bisa mempelajari dari mungkin sila pertama dulu. Nilai-nilai utamanya itu apa aja sih Bu Guru? Yang pertama ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan ada menghormati kebebasan beragama dan beribadah. Kira-kira kalian sebagai seorang muslim bisa tidak memaksakan umat beragama lain seperti Kristen untuk melakukan sholat? Tidak. Ya. Terus kemudian ada tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Jadi setiap masing-masing individu itu berhak memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang sudah diakui oleh negara Indonesia. Kemudian ada toleransi antar umat beragama, kemudian hidup rukun meski berbeda keyakinan. Dan selanjutnya ada makna sila kedua. Apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, benar sekali. Jadi sila kedua ini rantai ya, dimana sila kedua menekankan pentingnya menghormati, mengasihi, dan kemudian martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian kita harus memperlakukan manusia sesama manusia secara adil, sopan, dan penuh rasa kemanusiaan. Tidak boleh saling menyakiti satu sama lain. Kemudian makna pada sila kedua, makna pada bukan bintang ya, ini salah maaf, rantai. Tadi betulkan dulu ya. Jadi rantai ya, anak-anak ya, maaf. Jadi rantai ini apa sih maknanya? Mengapa harus rantai? Karena rantai ini digambarkan sebagai saling terkait yang melambangkan hubungan kemanusiaan yang tidak akan terputus. Kemudian ada gelang persegi. Jadi itu rantai itu ada gelang persegi, kemudian ada berbentuk bulat. Yang persegi ini menandakan sebagai laki-laki dan bulat ini menandakan sebagai perempuan, di mana di sini rantai itu menunjukkan kesetaraan gender. Tidak ada diskriminasi gender karena kemanusiaan yang artinya semua memiliki martabat yang sama. Kemudian yang ketiga ada rantai membentuk lingkaran yang tidak terputus. Ini melambangkan apa Bu Guru? Ini melambangkan persatuan dan kesatuan di mana umat manusia, di mana persatuan dan kesatuan umat manusia itu abadi. Dan selanjutnya nilai-nilai utama. Tadi kita sudah bicara terkait ketuhanan. Kemudian nilai yang kedua, setelah kedua, nilai kemanusiaan itu apa? Ada menghormati hak dan kewajiban orang lain, menjunjung tinggi keadilan dan persamaan derajat, mengembangkan sikap tenggang rasa dan empati, kemudian menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, menandakan peduli terhadap sesama tanpa memandang latar belakang. Di sini kira-kira ada nggak dari teman kalian yang dirundung, didiskriminasi, atau dikucilkan karena latar belakang yang berbeda? Itu tidak boleh ya anak-anak, karena tidak sesuai dengan nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila kedua. Yang ini Ibu ada video tentang gotong royong lintas agama dan aksi kemanusiaan. Aduh, nggak kayak YouTube ya, Guru YouTube-nya jadi ada iklannya. Maaf ya. Nah, ini bagus sekali nih. Dipercepat aja ya, karena
Nah, ini ada apa? Ronda malam. Kemudian ada musyawarah masyarakat di Desa Cinta Jaya. Kemudian ada apa ini? Poster. Jangan asal petik. Kemudian ada apa ini? Peraturan mengapa tidak boleh asal petik. Membayar pajak. Kemudian ada gotong royong pembangunan rumah. Kemudian menjenguk orang sakit. Ini bagus banget ya, menjenguk orang sakit. Nah, ini Tosa ya ini. Ada poster madu. Ini ada bank sampah. Kelompok wanita tani. Bagus sekali ya sebagai contoh gotong royong di desa. Di kesehatan ibu dan anak, posyandu. Ada kunjungan Bupati Sumedang, wah, posyandu lagi, olahraga. Ini jadi olahraga rutin ya. Ada proses budaya adat, tradisi ngaruan, pengajian madrasah, pengajian ibu-ibu, pembangunan jembatan. Ini bagus sekali ya. Tuh bisa kalian lihat banyak sekali orang yang ikut membangun selokan telawan, program kesehatan desa. Wah, desa ini bagus sekali ya. Desa kalian ini juga enggak? Wah, ini gimana ini? Nah, oke ya. Kita balik lagi ke materi tadi sesuai karena waktunya tidak banyak, jadi langsung saja pertanyaan diskusi mengenai nilai ketuhanan yang tampak dalam video tersebut, kemudian bagaimana nilai kemanusiaan diwujudkan oleh para tokoh dalam video. Kemudian ini ya, ibu bagikan lembar kerja, kalian bisa di sini. Ada berapa anak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2 orang ya. Mungkin nanti setelah ini bisa nanti ibu tunjuk ke presentasi ya. Nah, terus jawaban dari pertanyaan diskusi ini bisa ditulis di belakang lembar. Bisa ditulis di belakang lembar jawab. Gini anak-anak, bentar, minta waktunya sebentar. Jadi ini untuk sila pertama, ini sila kedua, ini sila pertama lagi ya. Nanti yang maju di depan aja, sila pertama sama sila kedua. Jadi contoh di keluarga sila kedua apa, gitu ya. Salah satu bisa presentasi maju ya, disebutkan aja, dibacakan aja. Nilai ketuhanan tadi kan ada madrasah, kemudian ada apa lagi tadi? Mengaji, kelompok pengajian ibu-ibu.
kami ya. Untuk penerapan sila kedua dalam lingkungan keluarga itu ada saling menghormati antara anggota keluarga. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah itu ada menolong teman yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, pada lingkungan masyarakat itu ada ikut gotong royong membersihkan lingkungan. Yang keempat, pada lingkungan bangsa atau negara itu menolak segala bentuk kekerasan, penindasan atau ketidakadilan. Ada mau yang menambahkan atau mengkritik? Mungkin itu tadi udah bagus sekali ya. Untuk yang sila kedua itu bagaimana? Sudah selesai? Oh ini kedua, itu tadi kedua. Ini sila pertama ya, Bu ya. Yuk cepet yuk, ibu mau pulang lapar. Kalian belum pada sarapan kan? Untuk contoh dari sila pertama, yakni di lingkup keluarga berdoa sebelum makan, di lingkup sekolah menghormati teman yang sedang beribadah, yang di masyarakat untuk perkawinan secara damai, di lingkup bangsa dan negara tidak memaksakan agama atau keluarganya. Iya, baik cukup. Baik, jadi Ibu ingin mengakhiri pembelajaran pada hari ini ya. Untuk kelas bersama Ibu itu tidak usah terlalu serius karena santai saja ya, santai tapi serius. Oke, kita bacakan kesimpulannya ya. Apa sih yang kita ambil dari pembelajaran ini? Jadi nilai ketuhanan menjadi dasar moral bagi semua warga negara Indonesia. Pemerintah dan rakyat harus bersikap adil, menghargai keyakinan orang lain, dan menjaga keharmonisan antar umat beragama agar tercipta persatuan nasional. Kemudian untuk nilai kemanusiaan, menumbuhkan semangat keadilan sosial dan solidaritas nasional dengan menghormati sesama manusia. Bangsa Indonesia dapat hidup damai dan sejahtera di tengah keragaman. Kira-kira apa sih dampaknya kalau ini semua itu tidak terjadi? Akan terjadi ketidakharmonisan antar umat beragama, kemudian akan saling menyakiti, memaksakan kehendak satu sama lain. Baik, anak-anak, jadi Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.